Kejahatan sering disebut sebagai misteri yang kadang-kadang sebab akibatnya tidak bisa dirumuskan dalam satu teori. Bahkan ketika pelakunya dimusnahkan, kejahatan muncul lagi oleh pelaku yang sama sehingga menjadi teror dan seakan-akan itu adalah misteri. Begitu yang digambarkan dalam film Petir Sepanjang Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petir Sepanjang Malam kiranya sebuah film yang menarik sebagai sebuah crime action gitu ya. Ceritanya setidaknya. Tetapi lebih dari sekedar film yang menghibur pada masa itu dan kalau kita saksikan sekarang juga sangat menarik ceritanya. Disutradarai oleh Eswaldi, dibantu oleh Bill Manopo ya. Film ini mendapat penghargaan di dalam Pekan Apresiasi Film Nasional Indonesia tahun 1967. Itulah event yang kemudian kita catatkan di dalam arsip sebagai penyelenggaraan Festival Film Indonesia yang ketiga. Jadi pialanya waktu itu namanya Piala Festival Film Indonesia. Penghargaan yang diperoleh oleh film Petir Sepanjang Malam adalah untuk pemeran pembantu terbaik yaitu Marli Hardi, skenario terbaik oleh Eswaldi sendiri, sinematografi terbaik oleh G. Samsudin Yusuf, sedangkan tata musik terbaik diraih oleh Idris Sardi melalui film ini. Ceritanya oleh Iksan Lahardi, pemainnya Dov Damora, Hadisam Tahak, ada Abdurrahman, Agus Ramlan, Aisyah, Astaman, Barnas. Kemudian ada nama-nama yang berikutnya menjadi terkenal yaitu Maria Hardi, Marlis Tombol, ada nama Ramlah, Umar Hasbi. Film ini dibuat pada tahun 1967. Ceritanya berkisar dari 2 ruang dan 2 waktu. Jadi 5 tahun sebelumnya ada seorang perampok dan pembunuh yang diperankan oleh Hadisam Tahak, namanya Ja'far. Sebenarnya dia seorang bekas pejuang juga. Kami kemudian entah gimana dia berubah menjadi penjahat. Ya. Ya, ada penegak hukum namanya Sambas yang diperankan oleh Dov Damora. Setelah berkali-kali menguntit si Ja'far ini, akhirnya uh, memanggil bantuan untuk menggerebek rumahnya. Tembak menembak seru terjadi, rumah Ja'far dibakar, anak Ja'far ya dan adik iparnya yang bernama Jaya perankan oleh Marlis Tombol itu ikut terbakar. Ibunya Ja'far yang diperankan oleh Marlia Hardi ikut terbakar juga tapi sempat diselamatkan oleh polisi. Ceritanya kemudian bergulir pada 5 tahun berikutnya. Waktu itu Sambas, tugas polisi itu sudah naik pangkat menjadi inspektur. Nah, suatu ketika ia cuti itu ke desanya, disebutkan di situ di Citando. Nah, sebelum berangkat, ia sudah diperingatkan oleh atasannya bahwa di desa itu ada sesuatu yang misterius yang oleh penduduk setempat dianggapnya sebagai satu teror gaib atau hantu atau setan gitu ya. Mulailah cerita menegangkan itu ya, suasananya digambarkan hujan, dia kemalaman sampai di desa itu, lalu menuju ke rumah orang tuanya masih harus menempuh jarak yang jauh. Maka akhirnya dia menginap di sebuah pondok yang sudah rusak, yang dihuni oleh seorang nenek. Nenek ini misterius juga. Nah, cerita kemudian diketahui bahwa nenek ini adalah Ibu Ja'far yang selamat dari kebakaran 5 tahun lalu itu. Dan ternyata Ja'far pun masih hidup, ya, jadi dia tidak mati terbakar. Dan dialah sesungguhnya yang telah melakukan pembunuhan terhadap polisi
yang waktu itu ikut menyelidiki misteri di desa itu. Film bisa diduga misteri terkuak, anak Sambas diculik oleh Ja'far, begitu apa dramatikanya. Lalu Sambas ingin membebaskan anaknya itu sekaligus mengejar Ja'far dan berakhir dengan menembak mati penjahat yang bekas pejuang itu. Sutradara Aswaldi ini sebenarnya adalah nama panggung dari aktor ya yang berdarah Indo dan aktif di perfilman sejak zaman Hindia Belanda. Nama sebenarnya adalah Waldemar Cyril Hunter. Dia kelahiran 15 Desember tahun 1919 dan meninggal dunia pada 18 April 63. Dan dia keturunan Inggris Jerman ya. Nah, mereka ini aktor panggung. Pada awal tahun 1930, Waldi bergabung dengan berbagai kelompok antara lain opera Faroka dan opera Grand Noran. Dia berkeliling Kepulauan Melayu, mencapai Siam dan Semenanjung Malaka. Pada tahun 1938, ia mencoba untuk membentuk kelompoknya sendiri, dinamakan Vaudeville. Pada tahun 40, Waldi ditawarin untuk berperan dalam film Zubaida. Setelah masa pendudukan Jepang, dimulai pada Maret 1942, hampir semua studio film di Hindia Belanda waktu itu ditutup. Waldi lalu bermigrasi kembali ke dunia panggung. Pertama bergabung dengan kelompok Jawa Baru sebelum mendirikan kelompoknya sendiri, dibintangi oleh Dewi Mada. Pada pertengahan 1940-an, ia bertemu dengan Sophia Wede, seorang aktris ya, bersama rombongannya Vivi Young. Lalu Waldi ini menikah dengan Sophia Wede pada tahun 1948. Kita tahu Sophia Wede adalah perempuan sutradara pertama yang mendapat penghargaan dalam ajang festival film. Jadi Aswaldi ini adalah suami pertama dari Sophia Wede yang pada Waldi ini sebenarnya orang film yang produktif juga. Lebih dari 20 film pernah dibintangi sejak tahun 1940 ya. Sampai tahun 1967 ya, Petir Sepanjang Malam ini dia ikut bermain juga. Film pertamanya adalah Zubaida, lalu menyusul Lintah Darat, Ayah Berdosa, Pak Wongso Bersangka dan sebagainya, sampai kemudian Petir Sepanjang Malam ini. Nah, kemudian Waldi ini juga menjadi kru terlibat dalam film Tertonadi tahun 50 sebagai sinematografer, lalu banyak sebagai penulis naskah antara lain di Air Mata Pengantin, Musafir Kelana. Lalu sebagai sutradara dia misalnya melahirkan film Kalibrantas atau Melati Kalibrantas tahun 54, Senen Raya 1954 dan juga Biola 1957. Film lainnya dia sebagai sutradara adalah Gending Sriwijaya ya, yang diproduksi tahun 1958. Nah, lalu ada Ninah Gadis Dusun tahun 66 dan film Terpesona tahun 66. Film Petir Sepanjang Malam kiranya adalah film yang sebutlah paling terakhir yang tercatat dari Waldi ini, dan kalau kita saksikan hari ini, film ini memang menjadi menarik.